Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar akan pekerjaan sejarah penebusan yang telah berjalan dari zaman dahulu kala, bahkan sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Bapak kami berdoa kiranya Engkau yang selalu senantiasa menyertai setiap peserta malam hari ini, dan setiap negara, setiap kota, sehingga kami semua, meskipun dari negara yang jauh ini kami menyampaikan firman Tuhan, biarlah Ibu Alida yang menyampaikan firman Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dan kasih karunia keluar dari bibirnya sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dan dapat dengarkan kepada orang-orang dari seluruh bangsa sehingga malam hari ini menjadi malam yang penuh berkat. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Ya, jadi kita akan lanjut pelajaran dari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendahuluan dari sejarah zaman hakim-hakim, ya. Dan bagaimana hakim-hakim itu sebenarnya orang yang ditunjuk oleh Tuhan, ya, dengan dibimbing oleh Roh Kudus, ya, diberi kuasa kepada Tuhan sehingga bisa mengalahkan musuh, bisa mengalahkan musuh. Dan hakim-hakim ini, meskipun dia memerintah satu Israel, tapi ada saat di mana mereka itu ada dua hakim yang memerintah di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Nah, sekarang kita mulai saat ini kita akan mulai membahas masing-masing dari zaman hakim-hakim. Ada 12 hakim-hakim, kita akan bahas dengan secara urut. Untuk hari ini kita akan membahas hanya Otniel dan Ehud. Ya. Otniel adalah hakim pertama dan Ehud hakim kedua. Otniel itu arti namanya Allah adalah kekuatan atau Allah maju. Otniel ini adalah keponakan Kaleb, ya, keponakan Ganep yang berasal dari Yehuda. Jadi Kenas sama Kaleb ini kakak adik, ya. Jadi dia anaknya Kenas. Kenas ini adalah sama Kaleb kakak adik, ya. Jadi berarti Otniel juga adalah keponakan Kaleb. Yang mana nanti di kemudian hari dia juga menjadi Otniel ini menjadi menantunya Kaleb karena Otniel menikah dengan anak perempuan Kaleb, ya. Nah, jadi Otniel ini adalah hakim pertama dari suku Yehuda, ya. Pada waktu itu, ya, umat Israel itu ini saya lihat dulu di sini. Nah, Otniel, saya bacakan ayatnya Hakim 1 ayat 12 sampai 13. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Nah, jadi poin yang pertama dari Otniel ini adalah dia orang yang berani. Nah, Kiryat Sefer itu juga ada arti nama lainnya, yaitu Debir. Nah, Debir itu letaknya di mana? Debir atau Kiryat Sefer ini letaknya di 20 kilometer sebelah barat daya Hebron. Yang di mana daerah ini tempat di mana orang-orang enak, orang-orang yang tinggi, besar, ya, raksasa itu juga di situ. Ya. Jadi Hebron itu tempat yang dahulu ditaklukkan, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini termasuk daerahnya Kiryat Sefer ini masih sekitar 20 kilometer dari Hebron. Nah, pada waktu itu ketika Kaleb bertanya tentu kepada sama susukunya, ya, orang Yehuda, karena ini masih tanah mereka, ya kan. Waktu itu Otniel yang maju ke depan dahulu. Dia yang dengan sukarela maju ke depan dan dia ternyata berhasil menguasai tanah itu, tanah Debir itu, ya. Kenapa? Dia bisa dengan berani dan dengan sukarela mau. Siapa yang mau? Dia langsung mau gitu. Karena dia percaya sama firman apa? Yang dimana Hakim 1 dikatakan suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi Otniel tahu dia maju saja karena pasti Tuhan akan memberikan tanah ini. Ya, karena dia percaya pada janji Tuhan, maka dia bisa dengan berani
mengalahkan, menaklukkan tanah ini, tanah Debir ini. Ya. Nah, tetapi tanah ini apakah tanah yang sangat subur? Ya. Tanah ini sebenarnya bukan tanah yang sangat bagus, sangat subur, dengan penuh dengan banyak mata air yang jadi tanah rebutan, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Debir ini bukanlah tanah yang bukan favorit, bukan tanah yang favorit. Kenapa? Kita bisa lihat nanti. Karena nanti ya, eh, Debir ini sebenarnya tanah yang gersang, tanah yang gersang. Nah, jadi bagaimanapun karena Otniel itu maju ke depan, dia bisa menaklukkan tanah Debir, kemudian tanah itu diberikan kepada dia. Dan kemudian Kaleb memberikan Aksa, anak perempuannya. Nah, Aksa itu artinya gelang kaki. Nah, Aksa ini sebagai anak perempuan tidak protes kalau dia itu jadikan apa ya, kayak seperti hadiah gitu. Dia taat saja kepada perintah ayahnya untuk tuh kamu kawin dengan Kaleb seperti itu. Sorry Kaleb, kamu menikahlah dengan Otniel seperti itu. Jadi dia taat untuk menikah dengan Otniel dan dia juga taat untuk bisa pergi ke tanah Negeb. Ya, saya bacakan Hakim 1:14 sampai 15. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Nah, di sini jelas sekali tanah yang gersang. Ya, jadi yang direbut oleh Otniel bukan tanah yang subur, tapi tanah yang gersang. Nah, kemudian Aksa bilang, berikanlah juga kepadaku mata air. Ya, lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, ini tadi udah saya bahas tanah yang gersang menuju kepada wilayah Debir. Ya, nah, tetapi Aksa ini adalah orang yang punya hikmat. Dia nggak langsung bilang, berikan aku tanah yang subur. Dia nggak bilang begitu. Dia hanya bilang kepada ayahnya, berikanlah aku yang ada mata air. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena mata air ini perlu kan? Mereka perlu air, ya, untuk dapat bertani, ya. Jadi ketika Galeb bertanya what do you wish, itu bahasa Inggrisnya sebenarnya what do you wish ya, bukannya ada apa gitu, bukan ya. Nah, waktu itu Aksa kan hanya minta mata air, ya kan. Nah, tapi sebenarnya mata air di hulu dan mata air di hilir, ya. Itu berarti apa? Air di daerah yang tinggi kan di hulu, dan juga air di daerah yang rendah. Berarti dari ujung ke ujung, ya kan. Nah, jadi tanah ini merupakan aset yang berharga di wilayah selatan, di mana air itu sangat berharga ya di daerahnya Debir seperti itu. Nah, jadi seperti Kaleb memberikan mata air yang di hulu dan di hilir kepada Aksa, ya, Tuhan juga menuangkan setiap berkat yang baik, yang berlimpah kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada orang kudus yang ketika diberi firman, dia taat. Ketika dia taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, Ulangan 30 ayat 9, ayat 16, Yakobus 1 ayat 17. Ya. Saya baca yang Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita menaati firman Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan tambahan dan juga memberkati kita kemanapun kita pergi. Kemudian yang ketiga adalah Otniel telah menyelamatkan Israel dari tekanan Kusyan Ristaim. Ya. Jadi pada waktu itu di Hakim 3:78 dikatakan bahwa orang Israel ini ya karena di zamannya Yosua, zaman orang-orang tuanya sudah pada mati ya, dan sekarang tinggal angkatan yang baru, yang tidak pernah melihat mukjizat ya. Dan akhirnya mereka melupakan Tuhan dan kemudian mereka mulai menyembah berhala. Mereka menyembah kepada Baal dan juga Asyera. Dan karena mereka melupakan Tuhan, ya, maka kemudian Tuhan membangkitkan
Kusyan Ristaim, yaitu Raja Aram Mesopotamia. Dan mereka itu dijajah selama 8 tahun. Ya, seperti itu. Jadi ketika mereka dijajah selama 8 tahun dan mereka merasa sangat menderita, kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Ya, nah berserulah di sini di ayat 9 bahasa Ibrani adalah saak yang artinya berteriak untuk minta pertolongan di dalam keputusasaan. Jadi ketika mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan karena sangat menderita, maka Tuhan membangkitkan Otniel. Ya. Nah, doa itu adalah senjata terdahsyat yang menggerakkan kekuatan Allah. Di dalam penderitaan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan bertobat dengan hati yang hancur, maka Tuhan mendekat kepada kita. Ya, Ulangan 4 ayat 7 dikatakan Tuhan akan mendekat kepada kita setiap kali kita berdoa dan juga akan menemui kita. Ya, Ulangan 4 ayat 29 dan juga Yeremia 29 ayat 13. Jadi ketika kita berdoa dengan iman dan kita berdoa dengan tidak terputus ya, dengan tanpa jemu sampai akhir, maka Tuhan pasti akan membalaskan mereka dengan cepat dan mengabulkan doanya. Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kemudian kita lihat bahwa Otniel ini dia mampu mengalahkan Kusyat Ristaim karena apa? Dikatakan bahwa karena roh Allah menghinggapinya. Jadi kita lihat bahwa untuk menggenapi pekerjaan Tuhan, roh Tuhan harus turun kepada orang tersebut. Ya, sama ya ketika Tuhan memerintahkan Serubabel ya untuk membangun kembali bait suci, itu pun juga dikatakan apa di Sakaria 4:6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi hanya ketika orang itu menerima kuasa, menerima kekuatan dari Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus, barulah wilayah penginjilan dapat diperluas. Ya, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kemudian hakim yang kedua adalah Ehud. Ehud artinya bergabung dengan erat atau bersatu. Nah, Ehud ya bukan dari suku Yehuda. Ehud adalah dari suku Benyamin. Ya, dia adalah anak Gera dari suku Benyamin. Ya. Saya baca ayatnya, Hakim 3 ayat 12 sampai 15. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Jadi kita jelas sekali di sini ya, ada pengulangan siklus dosa ya, yang dimana tadinya sudah damai ya di zamannya Otniel, tapi setelah Otniel mati, kemudian mereka melupakan Tuhan lagi, kemudian mereka berbuat dosa lagi, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka lagi. Tapi kali ini Tuhan membangkitkan siapa? Membangkitkan Raja Moab, yang mana mereka bergabung dengan Bani Amon dan juga Bani Amalek. Nah, kalau kita lihat di sini, penderitaan mereka itu sudah lebih panjang ya. Ya bukan 8 tahun lagi tetapi 18 tahun. Ya, 18 tahun. Nah, kemudian setelah ditindas selama 18 tahun, mereka menderita dan kemudian mereka mulai sadar dan mereka bertobat dan mereka berseru-seru lagi kepada Tuhan sehingga Tuhan membangkitkan Ehud. Sama siklusnya jadinya. Nah, kita lihat Ehud. Di Alkitab dibilang bahwa Ehud adalah orang yang kidal. Ya. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, dalam naskah aslinya, kata kidal ini bukan berarti
seperti kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kidal kita nulis pakai tangan kiri, tetapi tangan kanan kita juga berfungsi dengan baik, ya kan? Tetapi di sini bukan kidal seperti demikian, ya. Di dalam bahasa aslinya adalah dia terpaksa memakai tangan kiri karena tangan kanannya tidak berfungsi, ya. Mungkin kena penyakit apa kita nggak tahu, tapi intinya tangan kanan dia tidak berfungsi. Padahal Ehud ini dari suku Benyamin, yang mana Benyamin artinya anak tangan kanan. Jadi sangat ini banget ya, kontras sekali ya. Dia adalah suku Benyamin yang artinya anak tangan kanan, tetapi dia punya tangan kanannya tidak berfungsi, ya. Jadi dia memiliki kelemahan yang fatal, yang dia sebenarnya punya tangan satu untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, ya. Tetapi Tuhan memakai Ehud yang lemah ini untuk sebagai hakim, ya. Kenapa Tuhan ini mau pakai Ehud yang lemah demikian? Ini karena kalau kita lihat arti namanya apa? Ehud artinya apa? Menyatu dengan Tuhan. Jadi karena Ehud ini menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan pakai dia sebagai hakim. Ya, saya baca 1 Korintus 1 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menandakan apa yang berarti. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ini memakai orang yang lemah, yang sudah menyatu sama Tuhan, ya, sehingga untuk apa? Untuk mempermalukan orang yang kuat yang sudah berpaling dari Tuhan, ya. Jadi kita lihat bahwa selama dia berdiam di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai orang itu, ya, selemah apapun dia, ya. Allah mau menyediakan orang yang berhikmat, yang berkuasa di dunia seperti demikian. Allah pakai orang yang dianggap bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Di sini jelas sekali. Nah, ketika kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, ya, maka kelemahan kita itu malah bisa menjadi saluran supaya kuasa dapat bekerja dengan penuh. Nanti kalau dibaca cerita mengenai Ehud, ya, Ehud ini dia membunuh Raja Eglon dengan tangan kirinya, ya, yang tidak disangka-sangka kan seperti itu. Jadi yang seperti kelihatan lemah, dia malah bisa bunuh Raja Eglon itu, ya. Jadi kelemahan kita dipakai menjadi saluran agar kuasa dapat bekerja dengan penuh. Itu ada ayatnya, catat aja ayatnya 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua tentang Ehud ini adalah Allah menguatkan Moab dan membuat mereka melawan Israel. Ya, jadi tadi yang menjajah mereka adalah Moab, ya. Nah, ini jelas sekali bahwa Tuhan kasih apa ya? Tuhan memberi kuasa kepada orang Moab ini, ya. Allah Allah yang menguatkan mereka, ya. Ya. Jadi dia dan Allah ini bukan hanya kasih militer yang kuat, tapi juga memberikan kekuatan mental sehingga membuat mereka menjadi gagah perkasa dan penuh keberanian. Dan untuk menyerang Israel ini, Moab bekerja sama dengan Ammon dan Amalek, ya. Ammon dan Amalek. Coba kita lihat Moab, Ammon dan Amalek. Ammon sama Moab itu adalah bangsa-bangsa yang tidak dapat masuk dalam jemaah Israel untuk selama-lamanya. Itu di Ulangan 23 ayat 3 sampai 6 dikatakan demikian. Jadi dari semua bangsa, ya, bangsa Ammon dan bangsa Moab itu tidak boleh masuk dalam jemaah Israel untuk selama-lamanya. Kemudian Amalek, orang Amalek itu dikatakan di Ulangan 25 ayat 19 bahwa itu adalah suku yang terkutuk. Harus engkau hapuskan ingatannya kepada Amalek dari kolong langit. Jadi berarti Amon, Moab, Amen, dia sebenarnya bangsa yang diabaikan oleh Israel. Bangsa yang dianggap hina oleh bangsa Israel. Ya, tapi ketiga bangsa ini, ya, yang tadinya dianggap hina, diabaikan oleh Israel, malah bisa merampas tanah mereka.
Dan bahkan mereka harus memberikan upeti selama 18 tahun. Ya. Jadi seperti demikian. Ya, ketika umatnya berulang-ulang kali ya memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan ya dan memberikan kekuatan kepada musuh mereka untuk merebut hal-hal yang berharga, sehingga supaya apa? Supaya umat Tuhan mau tidak mau mencari Tuhan lagi. Ya, seperti itu caranya Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, Ehud membunuh Eglon, Raja Moab, dan menyelamatkan Israel. Nah, jadi pada suatu hari kan mereka harus memberikan upeti ya kepada Raja Eglon. Nah, suatu hari yang memberikan upeti ini adalah Ehud. Ehud jadi petugasnya untuk mengirim peti. Nah, waktu itu dia itu sudah menyiapkan pedang kecil yang ukurannya sekitar 1 hasta. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Ya, ditaruhnya di mana? Di pangkal paha kanan. Karena dia kan pakai tangan kiri. Jadi kalau pakai tangan kiri, dia mau cabut pedangnya itu tentu pedangnya ditaruh di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu setelah dia kasih upeti, kemudian dia keluar sama teman yang lain dia keluar. Nah kemudian setelah keluar lalu dia bilang, oh aku ada pesan penting ya yang hanya boleh didengar oleh raja sendiri. Nah akhirnya Ehud balik ketemu raja. Nah waktu itu hanya Ehud dan Raja Eglon sendirian. Jadi ketika dia mulai membisiki seakan-akan ada apa pesan rahasia, kemudian Ehud menusuk perut Eglon. Kan Eglon ini karena dia gendut, jadi pisaunya itu kan pendek sehingga langsung tenggelam di dalam perutnya seperti itu, ya. Dan kemudian Ehud keluar, ya. Hakim 3 ayat 27 sampai 28. Kemudian jadi Ehud ceritanya udah keluar ya. Nah, ini ayat 27 sampai 28. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Jadi kita lihat, Ehud ini ternyata meskipun dia itu kidal, dia memiliki punya sifat kepemimpinan yang baik. Kenapa? Pertama, dia bukan hanya sekedar orang yang suka yang memerintah di belakang, tapi dia sendiri adalah pemimpin yang dia sendiri berdiri di depan. Ya, tadi dibilang dia sendiri berdiri di depan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah Ehud ini membunuh Eglon, ya, dia tidak merasa diri dia yang hebat, ya. Tetapi apa? Dia kemudian juga memanggil teman-temannya, ya. Jadi dia mau menggabungkan kekuatan pasukan Israel dan sama-sama menghalau orang Moab. Jadi artinya ketika mereka menang, kemuliaannya bukan untuk Eglon tapi juga untuk semua rakyat, seperti itu. Nah, seperti demikian, contoh Eglon ini baik untuk kita sekarang. Kenapa? Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu juga diperlukan sikap yang mana ketika kita itu bekerjanya bersama-sama, itu pasti hasil lebih baik daripada kita bekerja sendiri, ya. Seperti demikian, ya. Jadi melakukan pelayanan itu bukan sendirian, ya. Itu bersama-sama, maka hasil lebih baik. Ya, misalkan anggota KUR nggak mungkin kan cuma 1 orang gitu, ya. Kalau dengan rame-rame pasti lebih baik hasilnya. Pelayanan di gereja nggak mungkin hanya sendiri, ya. Kita perlu teman-teman sekerja sehingga pelayanan di dalam gereja bisa berjalan dengan lancar, ya. Seperti demikian, ya. Karena Ehud itu bersama-sama, ya, dengan teman-temannya, dengan pasukan Israel, maka pada akhirnya mereka berhasil membunuh 10.000 orang Moab, ya. Hakim 3 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 12 hakim, ya, setiap kali habis hakimnya itu menang, kemudian kan damai. Nah,
damainya ini ada waktunya sampai umurnya berapa. Jadi sampai dengan hakimnya mati, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini zamannya Ehud itu zaman yang paling lama memerintah, yaitu 80 tahun. Yang lain paling cuma berapa tahun, ya 40 tahun, ya seperti itu, 20 tahun. Tapi Ehud ini paling lama 20 tahun masa kedamaian. Ya, luar biasa. Ini benar-benar indah sekali 80 tahun ya, seperti itu. Paling lama. Jadi kalau ditanya, "Oh, siapa eh, hakim yang paling lama memerintah?" Kita ingat aja itu Ehud dari suku Benyamin, ya. Nah, jadi dari sini kita lihat ya, meskipun kita waktu itu kita sudah banyak dosa, ya, kita banyak melakukan kesalahan, terus karena kesalahan kita terus kita ketimpa hukuman, menerima hukuman dari Tuhan, ya. Nah, tapi ketika kita berbalik lagi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita, memberikan kita kedamaian lagi. Ya, asalkan apa? Asalkan kita bisa menjadi seperti Ehud, yang mana kita pun bisa bersatu kembali dengan erat dengan Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes 15 ayat 5. Ya, jadi hari ini kita selesaikan pelajarannya dua hakim-hakim. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa karena Engkau memberikan kami mana firman-Mu mengenai Hakim Otniel dan Ehud. Bapa, Engkau telah mengajarkan kepada kami, meskipun kami dihukum karena dosa, tapi ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan menyatu kembali kepada Bapa, maka Bapa akan pulihkan kami dan berikan kami kedamaian sejati. Kiranya kami semua yang hadir pada hari ini menjadi orang yang seperti Otniel, yang penuh dengan Roh Kudus, dan juga menjadi seperti Ehud yang bisa hidup di dalam Kristus, dan bisa menang mengatasi semua kegelapan di dunia ini dengan iman yang teguh. Kami berdoa dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pertanyaan? Bu, boleh tanya ya? Iya, Kan dia umurnya gitu panjangnya ya Ehud itu, Bu. Kok nggak iya, disebut ya berapa ya? Umur berapa gitu dia mati dia itu ya. Kalau dari bapak leluhur kan biasanya disebut tuh, Pak, Bu. iya. Banyak yang kalau hakim-hakim banyak yang nggak waktu ketika jadi hakim nggak disebut sih umurnya, tapi hanya disebut itu kebanyakan mereka dia memerintah selama berapa lama. Jadi biasanya memerintah sampai dia mati begitu. Jadi ya pasti dia umur panjang ya. Nggak dikasih tahu sih Bu.